Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, Ya Allah. Sebelum masuk ke dalam materi tafsir, terlebih dahulu saya akan mengingatkan di mana Rabu besok adalah Rabu akhir bulan Safar yang biasa kita sebut dengan Rabu Wakasan. Di mana pada Rabu akhir bulan Safar Allah turunkan balai untuk 1 tahun. Dari mulai penyakit flu, pilek, demam, diabetes, cikungunya, dan lain-lain. Allah turunkan di Rabu akhir bulan Safar itu untuk 1 tahun. Maka di Rabu akhir bulan Safar perlu kita melakukan syariat supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Sedia payung sebelum hujan. Di antaranya dengan cara bersodakoh. Rasul berkata, as-sodaqatu tadfa'ul bala. Sedekah dapat menolak bala. Maka alhamdulillah di masyarakat di Rabu akhir bulan Safar dilakukan selamatan lah ya, sedekah tolak bala. Ada yang bikin kupat, ada yang bikin berkat, macam-macam lah ya. Yang penting pada intinya sedekah. Ngamalin hadis Rasul, as-sodaqatu tadfa'ul bala. Di antaranya lagi dengan membaca ayat-ayat Allah, kalimah-kalimah Allah, asma-asma Allah. Dengan membaca ayat-ayat Allah, kalimah-kalimah Allah, asma-asma Allah, kita memohon perlindungan kepada Allah dari makhluk-makhluk yang jahat, termasuk penyakit. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dengan membaca kalimah-kalimah Allah yang sempurna, ayat-ayat Allah, asma-asma Allah, min syarri ma khalaq, dari makhluk-makhluk yang jahat, termasuk penyakit. Yang kita baca diantaranya ayat kursi, yaitu untuk penjagaan, karena ayat kursi diantara namanya itu disebut ayatul hifzi, ayat untuk penjagaan. Di antara yang kita baca juga surat Fatihah. Wasiatnya tergantung keinginan kita yang baca. Kalau kita baca untuk penjagaan, maka Fatihah insya Allah menjaga kita. Suratul Fatihah 5 quri Allah. Wasiat surat Fatihah tergantung keinginan orang yang membacanya. Di antara yang kita baca lagi kulhu, falak, bin nas. Di mana surat falak bin nas sebagai surat yang paling afdol untuk memohon perlindungan, karena mengumpulkan seluruh warna isti'adzah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah yang telah menciptakan terangnya waktu subuh, dari makhluk-makhluk yang jahat, min syarri ma khalaq, termasuk penyakit. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejelekan yang ada di malam hari ketika gelap. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad, dan dari kejelekan dukun-dukun teluh. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejelekan orang-orang yang hasad. Dan di antara yang kita baca akhir surat Al-Baqarah, amanah Rasul, di situ ada doanya kan.
Wa Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Jangan engkau timpahkan kepadaku sesuatu yang aku tidak kuat dalam menghadapinya. Jangan engkau bebankan ya, wala tuhammilna kepadaku sesuatu yang aku tidak kuat dan merasa berat menghadapinya. Ini artinya memohon perlindungan kan. Lalu di antara syariat yang kita lakukan lagi di Rebu akhir bulan Safar itu adalah doa. Karena Rasul berkata, la yarudul qadha illa du'a, wa la yazidu fil umur illal bir. La yarudul qadha, tidak bisa menolak kepada kepastian Allah illa du'a, kecuali doa. Jadi secara syariat doa dapat menolak kepastian Allah secara syariat. Hakikatnya ya tetap Allah. Tapi secara syariat doa yang kita baca dapat menolak kepastian Allah. Artinya karena dunia ini tempat syariat, maka kita harus melakukan syariat yang kita mampu gitu kan. Dalam segala hal, kalau kita pengen diberi buah padi oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat yang harus kita lakukan apa? Menanam padi. Kalau kita pengen diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat yang harus kita lakukan apa? Menuntut ilmu. Kalau kita pengen selamat dalam perjalanan, syariat yang harus kita lakukan diantaranya hati-hati dalam berkendara dan berdoa. Nah begitu juga kalau kita ingin terhindar dari balai, syariat yang harus kita lakukan diantaranya adalah berdoa. Makanya Rasul ngomong la yarudul qadha illa doa. Doa secara syariat dapat menolak bala. Karena memang kepastian Allah itu, qadha itu terbagi dua. Pertama qadha mu'allaq, kedua qadha mubrom. Qadha mu'allaq itu adalah kepastian Allah yang dicantelkan kepada usaha kita. Seperti Allah ngasih buah padi, dicantelkan kepada usaha kita menanam padi. Nah itu qadha mu'allaq. Jadi kepastian Allah yang dicantelkan kepada usaha kita. Nah itu qadha mu'allaq. Allah beri kita ilmu dicantelkan kepada usaha kita menuntut ilmu. Allah beri kita keuntungan dicantelkan kepada usaha kita dagang. Nah begitu juga Allah tolak kita dari balai, ada yang dicantelkan kepada usaha kita berdoa. Itu qadha mu'allaq, kepastian Allah yang dicantelkan kepada usaha kita. Dalil qadha mu'allaq adalah ayat diantaranya lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard. Andai kata masyarakat di satu daerah iman dan takwa kepada Allah seluruhnya, maka pasti Allah bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah di dalam ayat ini pakai qadhiyah syartiyah muttasilah, di mana pakai adawat syarat lau ya. Di mana di dalam ayat ini Allah bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi dicantelkan kepada iman dan takwanya masyarakat di daerah. Dicantelkan kepada iman dan takwanya masyarakat di satu daerah. Nah ini qadha mu'allaq kan.
Jadi keberkahan dari langit dan dari bumi Allah berikan, dicantelkan kepada kalau masyarakat di satu daerah itu iman dan takwa seluruhnya. Ini qada mu'allaq. Dalil lain ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu berusaha untuk merubah nasibnya hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini juga qada mu'allaq ini. Allah beri nasib baik gitu, seseorang dicantelkan kepada usaha orang itu gitu, untuk merubah nasib. Nah, ini qada mu'allaq. Kedua, qada mubrom. Qada mubrom itu kepastian Allah yang tidak dicantelkan kepada usaha kita. Qada mubrom itu kepastian Allah yang tidak dicantelkan kepada usaha kita. Karena Allah punya hak prerogatif ya. Maka kita harus sadar, walaupun kita sudah berusaha keras, tapi kita nggak berhasil, kita harus sadar bahwa ada qada mubromnya Allah. Allah punya hak prerogatif yang tidak bisa ditentang oleh siapapun. La yus'alu amma yaf'al. Dalil qada mubrom adalah ayat yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah punya hak prerogatif untuk menetapkan, untuk menghapus apa saja yang dikehendakinya dan menetapkan apa saja yang dikehendakinya. Nah, kalau kita sakit, orang tua kita sakit misalnya, kita antar berobat ke rumah sakit, alhamdulillah sembuh, maka kita harus sadar bahwa ada qada mu'allaqnya Allah. Allah beri kesembuhan dicantelkan kepada usaha kita berobat, ngantar orang tua berobat ke rumah sakit. Sekali, dua kali, tiga kali, alhamdulillah sembuh. Terakhir, orang tua kita sakit, kita antar lagi ke rumah sakit dengan harapan supaya orang tua kita sembuh, meninggal di rumah sakit. Maka kita harus sadar bahwa ada qada mubromnya Allah. Allah punya hak prerogatif. Bahwa ada qada mubromnya Allah. Walaupun kita berusaha keras, keringat, banting tulang, kita harus sadar bahwa ada qada mubromnya Allah yang tidak dicantelkan kepada usaha kita. Sehingga kita harus sadar, walaupun kita sudah berusaha keras, tapi misalnya tidak tercapai apa yang kita usahakan, nah kita harus sadar tentang qada mubromnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita sadar, hati diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita nggak sadar qada mubromnya Allah, ya hati itu nggak bisa sabar, berontak dia. Udah mas susah, tambah susah lagi gitu. Nah, itulah perlunya ilmu tauhid. Paham ya? Nah, untuk menenangkan hati, menyadarkan hati. Nah, kadang masyarakat yang masih awam ya tentang tauhid, Ustadz kemarin dia itu ikut saparan dia, ikut ngeriung rebokasan, sekarang meninggal ya Pak Ustadz, kena penyakit gitu. Nah, karena belum ngerti gitu kan, akhirnya dia bertanya gitu, bahkan seolah-olah protes gitu. Nah, karena dia belum sadar tentang qada mubromnya Allah. Belum sadar tentang qada mubromnya Allah. Kalau yang sudah sadar qada mubromnya Allah mah nggak protes. Toh nggak ada ruginya kita dengan berdoa, yang jelas kita sudah mendapatkan
pahala dari arah berdoa, karena doa mukhul ibadah, bagian dari ibadah. Masalah ijabah doa itu hak prerogatif Allah. Kita berdoa kan hanya berharap dijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah ijabah doanya itu hak prerogatif Allah. Nah itu ya. Kalau dibahas lagi pakai hikam dalam ini. Udah segitu aja dulu lah. Cuman secara globalnya aja. Kalau di dalam kitab hikam, di sana dijelaskan bahwa doa tidak menjadi sabab atas pemberian dari Allah. Seperti itu secara globalnya. Itu kalau kita ngaji kitab hikam lebih dalam lagi. Nah itu ya, jadi perlu kita berdoa. Karena doa diperintahkan oleh Allah. Nah dan doa itu ada doa bil kitabah, doa dengan cara ditulis. Ada doa bil lisan, dibaca pakai mulut. Ada doa bil qalbi, pakai hati. Ada doa bil isyarah, doa pakai isyarat, ngangkat tangan. Jadi ada 4 macam doa. 1 doa bil kitabah, doa ditulis. 2 doa bil lisan, dibaca. 3 doa bil qalbi, dalam hati. 4 doa bil isyarah, doa pakai isyarat, ngangkat tangan diantaranya. Nah, jadi kalau wapak dia termasuk doa bil kitabah ya. Termasuk doa yang tertulis, wapak itu. Termasuk doa yang tertulis ya, wapak itu. Wapak itu termasuk doa yang tertulis. Jadi silahkan untuk rebokasan besok misalnya. Nulis 7 ayat salam. Salamu qaulam mir rabbir rahim, 1. 2, salamun ala Nuhi fil alamin. 3, salamun ala Ibrahim. 4, salamun ala Musa wa Harun. 5, salamun ala Ilyasin. 6, salamun alal mursalin. 7, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. 8, salamun hiya hatta matla'il fajr. Terserah mau 7 mau 8 silakan. Silakan ditulis 7 ayat salam itu. Syekh Nawawi yang menerangkannya dalam kitab Nihayatuz Zain. Tulis di piring atau di kertas, dilebur pakai air, airnya diminum, atau dipakai mandi airnya gitu. Sebagai syariat kita, usaha kita, supaya kita terhindar dari balai, dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah itu ya. Oh ya, ini saya bagikan wapak untuk rebokasan, sodakoh aja. Dari Warudoyong ini. Tolong Mang, bagiin. Bagiin aja. Sodakoh. Nah, di situ ada wapaknya ya. Bahkan tintanya tinta Jafarun ini. Yang kalau dimasukin ke air hancur dia udah. Tinta Ja'far. Nah ini 7 ayat salam sudah tertulis di tengah-tengah wapak. Allahu latifum bi'ibadih.
Nah itu ya. Wala yazidu fil umur illal bir. Kata Rasul, tidak akan menambah umur kecuali berbuat baik. Jadi berbuat baik sebagai syariat yang harus kita lakukan, sebagai usaha kita ketika kita ingin diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita pengen diberi panjang umur oleh Allah, syariat yang harus kita lakukan diantaranya berbuat baik. La yazidu fil umur ilal bir. Berbuat baik itu ya pengertiannya luas, gitu. Melakukan yang diperintahkan oleh Allah, sholat 5 waktu, terus pengajian, zikir, sodako, berbagi. Dengan sodako, berbagi kan orang pasti yang kita kasih sodako itu ngedoain sama kita kan. Terima kasih Pak, semoga panjang umur. Ada 40 yang ngedoain sama dengan doa satu wali kan itu. Jadi syariat yang harus kita lakukan kalau kita pengen panjang umur ya nggak ada lagi kecuali berbuat baik. Wih Pak Ustadz, saya ada kawan baik bener ya, tapi kemarin meninggal masih muda lagi. Nah gimana itu? Nah kita harus sadar bahwa ada qada mubromnya Allah, kepastian Allah yang tidak dicantelkan kepada usaha kita. Dan walaupun pendek umur, orang yang berbuat baik mah berkah umurnya. Sebab umur dengan berkah kalau dihubungkan kepada pendek dan panjang terbagi 4 gitu. 1, panjang umur tidak berkah. Seperti Fir'aun. Umurnya panjang dia, 500 tahun lebih umur hidupnya. Tapi nggak berkah. Kalau nggak berkah, tertawa sementara, menangis nanti selamanya. Disiksa sesudah mati. Kedua, panjang umur berkah. Seperti Nabi Nuh. Panjang umurnya 1000 tahun lebih. Dan berkah karena dipakai ibadah. Dipakai berbuat kebaikan. Ketiga, pendek umur berkah. Ya seperti kawan kita tadi gitu kan. Orangnya baik, tapi masih muda sudah meninggal. Berarti walaupun pendek umur tapi berkah. Akan bahagia sesudah matinya. Ada yang pendek umur enggak berkah. Seperti preman. Ya, masih muda, ugal-ugalan, bawa motor. Kesabet kontainer, mati dia. Pendek umur enggak berkah. Nah itu ya. Jadi yang kita inginkan adalah keberkahannya dari umur itu. Ya kepengen kita sih panjang umur dan berkah. Cuma yang jadi target adalah keberkahannya itu. Nah cara yang harus kita lakukan ketika kita pengen diberi panjang umur adalah berbuat baik. Berdasarkan hadis, wala yazidu fil umur ilal bir. Karena dengan berbuat baik, andai kata pendek umur ya tetap berkah, panjang umur berkah kalau kita berbuat kebaikan. Selanjutnya kita masuk, ada sedikit cerita ya. Jadi Nabi Sulaiman, di zaman Nabi Sulaiman ya, di zaman Nabi Sulaiman ada seorang nenek-nenek, kakek-kakek yang rumahnya di pinggir kampung, punya piaraan kucing dan anjing. Akhirnya si kakek punya keinginan, kata si kakek, wih pengen amat gue ini ngerti bahasa kucing anjing, kayaknya enak nih. Soalnya di rumah banyak kucing anjing. Gue mau belajar lah ke rumah Nabi Sulaiman. Datanglah si kakek ke rumah Nabi Sulaiman, pengen belajar bahasa kucing anjing. Kursus
kursus bahasa kucing anjing. Orang mah kursus bahasa Inggris, bahasa Jepang, ini mah kursus bahasa kucing, bahasa anjing. Kalau kursus bahasa Inggris, bahasa Jepang kan bisa dipakai ngelamar kerja lah. Kalau kursus bahasa kucing anjing, kata Nabi Sulaiman, nggak usah kek, untuk apa kursus bahasa kucing anjing? Kurang manfaatnya. Ih, enggak, pokoknya saya mau pengen. Karena si kakek maksa, akhirnya diajarkanlah oleh Nabi Sulaiman bahasa kucing, bahasa anjing. Sampai dia ngerti gitu kan. Setelah ngerti bahasa kucing anjing, pulang dia ke rumah. Alhamdulillah nek, udah ngerti kakek bahasa kucing, bahasa anjing. Tasakuran nih kakek nih. Nyembelih ayam dia. Berdua dimakan, tulangnya ditaruh ke tulangnya dijatuhin ke bawah gitu. Karena rumahnya kan panggung. Datang kucing, eong. Kedenger sama si kakek. Karena sekarang mau udah ngerti kan, senyum si kakek. Si nenek nggak ngerti kan, nanya lah si nenek, kek tadi kucing ngomong apa kek? Kata si kakek, tadi kucing itu ngomong asik, saya nemu tulang. Oh kayak gitu ya kek. Terus nggak lama datang anjing, kung, kung, kung. Si kakek senyum aja gitu kan. Kata si nenek, kek itu artinya apa itu gonggongan anjing itu? Kata anjing, jangan meng, itu punya gua itu. Terus kucing ngomong lagi, eong, eong, eong. Nah si kakek pucat dia mukanya, seperti ketakutan gitu. Kata si nenek, kek kok kakek seperti ketakutan? Emang kucing barusan ngomong apa? Kata si kakek, waduh nek, bener apa bohong tuh ya omongan kucing? Emang kucing ngomong gimana? Kucing barusan ngomongnya begini, anjing, lu mah jangan mau, nanti seminggu lagi si kakek bakalan mati. Pasti 3 harinya nyembelih kambing lo. Nanti lu mah tulang kambing aja, tulang ayam kecil, gak kenyang lu. Nanti lu mah tulang kambing aja. Bener apa bohong ya nek, omongan kucing itu? Ya nggak tahu lah kata si nenek. Coba aja tanyain ke Nabi Sulaiman. Karena penasaran kan datang akhirnya si kakek ke rumah Nabi Sulaiman. Nanya, bener apa bohong tuh omongan kucing? Kata Nabi saya, bener itu kayak omongan kucing. Emang kakek nggak sadar apa kakek ini kan udah tua. Motor aja udah gigi aja udah motor metik kakek. Oh, langsung si kakek pulang ke rumah, saking takutnya gitu kan. Akhirnya berbuat kebaikan lah si kakek itu kan. Silaturahmi ke saudara yang dekat, yang jauh, tetangga yang dekat, yang jauh, sodako. Begitu sehari lagi, pas 7 hari, kata si kakek, nek, pokoknya kakek udah tinggal sehari lagi nih umur. Kakek mau zikir aja istighfar di kamar ini. Nanti kalau kakek udah nggak kedengar bacaan istighfarnya, berarti kakek udah mati nih. Nah begitu 1 jam lagi begitu 1 jam lagi pas 1 minggu gitu si kakek itu istighfar terus udah nggak ngararasakeun lah cek orang Sunda ngararasakeun dicabut nyawa gitu. Udah merasakan dicabut nyawa gitu. Astagfirullahaladzim, udah 1 jam kok gue belum mati ini kata si kakek. Mungkin salah ngitung hari gitu. Mungkin hari besok pas 7 harinya ditunggu sampai hari besok nggak mati juga mungkin salah ngitung jam pas 7 hari itu jam sekian ditunggu sampai jam sekian belum mati juga. Akhirnya datang lagi si kakek ke rumah Nabi Sulaiman. Kok saya belum mati Kang Jeng? Ini udah seminggu lebih ini. Kata Nabi Sulaiman, emang selama seminggu perbuatan kakek apa? Ya berbuat baiklah, silaturahmi, sedekah. Kata Nabi Sulaiman, kakek diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazidu fil umur ilal bir. Seperti itu.